Sekarang bahkan Su Zhu telah dikalahkan, Su Qiantai punya cukup alasan untuk pergi. Dia mundur, dan segera pergi, dan segera menarik tangannya dan mundur dengan cepat. Tubuhnya berubah menjadi pelangi dan menghilang ke dalam ketiadaan. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang tersisa padanya menghilang dengan cepat. Dia harus menyingkirkan Taiksu ini secepat mungkin, setidaknya tidak satu pun dari bintang-bintang ini yang tersisa. Dengan suara gemuruh, bayangan besar itu jatuh ke arah bintang. Bahkan bintang itu tidak mampu menahan tekanan yang berat. Runtuh dengan cepat. Segera, Xiao Yan melihat kelusinan kapal Su Shenhao. Kali ini dia harus membunuh Su Anxing bagaimanapun caranya. Namun tak bisa dipungkiri kalau rencana Su Anxing masih sangat cerdik. Pertama, dia memancing Xiao Yan untuk muncul, dan memang berhasil memikat Xiao Yan ke dalam permainan. Kemunculan Ye Beijing mengganggu rencana Su Anxing, sehingga tidak termasuk dalam rencana Su Anxing. Memang sulit baginya untuk menebak variabel Ye Beijing. Namun, Su Qiantai menjadi salah satu kunci menggagalkan rencana Su Anxing. Pada saat ini, Xiao Yan memahami bahwa misi Su Anxing bukanlah menjadi orang pertama yang memasuki Sensi untuk menjarah sumber daya, atau membiarkan prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya di sana. Semua ini bukanlah tujuan mereka. Keberadaan Xiao Yan bukanlah sebuah rahasia. Taiksu telah mencari Xiao Yan dalam kegelapan. Dan Su Anxing datang ke sini karena Xiao Yan. Bagi Taiksu secara keseluruhan, Xiao Yan adalah variabel terbesar Sensi. Taiksu bahkan lebih takut pada yang mulia daripada Sensi sendiri. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya mantan penguasa itu. Ini kedua kalinya Xiao Yan merasakan kekuatan dari jiwanya. Perasaan ini tiada taraf, dan ada rasa nikmat di sekujur tubuh. Xiao Yan tidak pernah merasa sebahagia ini. Dengan ketukan ringan di kakinya, sosoknya melonjak seperti arus deras. Untuk menemukan Su Anxing. Tidak ada cara lain sekarang selain mencari dari dewa-dewa palsu ini. Tidak ada dewa kekosongan yang tersisa di sini, jadi masuk akal jika Su Anxing ada di antara mereka. Kecepatan Xiao Yan sangat cepat, dan dia mencari semua dewa virtual dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Tidak mungkin, dia akan menghilang begitu saja. Setelah mencari kemana-mana, Xiao Yan tidak menemukan Su Anxing. Dia segera mengerutkan kening, Su Anxing menghilang. Sisanya hanyalah sisa. Membunuh atau tidak membunuh tidak berarti banyak. Xiao Yan berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa bukan hanya Su Anxing yang telah menghilang, tetapi juga Dewa Taiksu abadi. Seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Xiao Yan segera menyadari bahwa ini pasti perbuatan Chang Miesi, dan dia bahkan tidak tahu kapan dia memindahkan semua ahli Taiksu ini. Sekarang yang tersisa di sini hanyalah tubuh Taiksu, yang hampir tidak ada nilainya. Dalam pertempuran ini, Xiao Yan sedikit tidak mau menerima pertempuran ini, dia mengembara antara hidup dan mati. Dia bahkan mengatakan bahwa dia pernah dibunuh oleh hantu master virtual. Pada saat ini, saat kekuatan Xiao Yan menghilang dengan cepat, kondisinya turun kembali ke tingkat pertama keabadian ilahi. Tapi kemudian Xiao Yan melihat sekeliling, dan aura yang telah mencapai titik terendah sepertinya pulih kembali. Dalam serangan barusan, kekuatan aturan yang dulunya tidak dapat dipahami tampaknya menjadi lebih jelas. Keabadian Tuhan tingkat pertama adalah seperti menggerakkan telapak tangan ke depan, dan tingkat kedua adalah setengah berbaring. Itu adalah untuk benar-benar mulai mengendalikan kekuatan asli dunia ini. Hanya saja Xiao Yan masih sedikit bingung hingga saat ini. Pada titik pertempuran ini, mengalami hidup dan mati terus-menerus,
dia sekali lagi memiliki pemahaman yang jelas tentang keadaan pikirannya. Xiao Yan tidak lagi takut dengan perasaan kematian. Baik itu tubuh atau jiwanya, ketakutan ini semakin melemah. Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya, dan nyala api melonjak di telapak tangannya. Nafasnya tersapu, dan nyala api keluar dari kehampaan. Api ada di mana-mana, dan merupakan kekuatan asli yang membentuk dunia. Hati api yang saya bawa hanyalah perwujudan aturan. Xiao Yan bergumam bahwa pada saat ini, wilayahnya telah menembus dari tingkat pertama keabadian ilahi ke tingkat setengah cengkeraman kedua. Sang ratu sedikit tersandung. Xiao Yan mengangkat matanya, melangkah maju dengan kakinya, dan mengulurkan tangannya untuk menopang ratu, yang tampak pucat dan terlihat sangat lemah. Xiao Yan, terima kasih sudah kembali. Ratu jatuh ke pelukan Xiao Yan. Ye Beijing tercengang saat melihat pemandangan ini. Karena permaisuri yang terjatuh dalam pelukan Xiao Yan memandang Ye Beijing dengan tatapan provokatif, Ye Beijing tiba-tiba menjadi marah dan memamerkan giginya. Ya, tapi luka dari keabadian dewa yang abadi seharusnya tidak bertahan lama akan segera pulih. Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami memahami kehalusan ratu. Alasan mengapa dia muncul di samping ratu adalah karena Xiao Yan lebih takut pada Ye Beijing di malam hari. Jadi lebih baik menjaga jarak darinya. Ratu kebetulan ada di sini sekarang, jadi dia adalah perisai terbaik. Bagaimana? Jika kamu ingin dia jatuh ke pelukanmu, aku tidak akan keberatan, baik di kehidupan sebelumnya atau sekarang, tidak pernah ada kekurangan wanita. Sang ratu bergumam dengan suara rendah, dengan sedikit nada marah. Xiao Yan tersenyum pahit mendengar ini. Diam-diam dia mengulurkan tangannya dan memeluk ratu. Ketika yang terakhir menyadarinya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan kepalanya dengan lembut mengusap dada Xiao Yan, seperti anak kucing. Apa yang harus saya lakukan dengan kondisi saat ini? Pada saat ini, ada banyak prajurit Taixu, Changmi Shizi, yang memindahkan kekuatan abadi Dewa Taixu. Bahkan tidak diketahui apakah mereka pindah dari Sensi atau hanya pindah ke tempat lain di Sensi. Seseorang akan mengurusnya, pegang saja dia sebentar lagi. Ratu sepertinya tidak mau melepaskannya, dan Xiao Yan tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk. Tangan ratu tidak jujur. Untungnya, itu adalah kamu. Setelah melihat pemandangan ini, Beijing sepertinya tahu bahwa mereka tidak mempunyai peluang untuk saat ini. Mulut kecil itu bergerak, seolah sedang mengutuk sesuatu. Hei, jika tidak ada yang ingin kamu katakan, aku akan pergi. Ye Beijing sedikit marah dan terlihat sangat tidak senang melihat dua orang yang saling berpelukan. Xiao Yan merasa bagaimanapun juga, Ye Beijing tetap datang untuk membantu, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa mempertahankannya begitu lama. Melepaskan ratu dalam pelukannya, Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Ye Beijing dan berterima kasih kepada Nona Ye Beijing atas bantuannya. Nada suara Xiao Yan tulus. Jika bukan karena pikiran jahat Ye Beijing terhadapnya, Xiao Yan tidak akan begitu menentangnya. Saya telah berusaha keras untuk banyak membantu Anda, tetapi ucapan terima kasih saja tidak cukup. Kaki teratai emas Ye Bei melangkah maju, tali merah di pergelangan kaki sedikit bergetar, dan lonceng perak berbunyi. Sosok langsingnya muncul di depan Xiao Yan dan Ratu. Apa yang dimaksud dengan gadis Ye Beijing? Apa lagi yang akan kamu lakukan? Xiao Yan mengerutkan kening. Jika Ye Beijing ingin memaksanya berlatih kultivasi ganda, dia tidak akan membiarkannya melakukannya. Selain perasaan, saya tidak tahu apa kelebihan dan kekurangan dari kultivasi ganda.
Berkultivasi ganda dengan saya dapat membuat kekuatan Anda menembus dengan sangat cepat tanpa menimbulkan bahaya apapun. Sosok di sebelah Anda ini tidak dapat melakukan itu. Ye Beijing, memamerkan sosok sempurnanya, Xiaoyan menolak kultivasi ganda dengan Ye Beijing. Saya mengejar kekuatan, tetapi saya punya cara kultivasi saya sendiri. Saya tidak perlu menjadi orang pertama untuk mencapainya terlebih dahulu. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya, matanya serius dan serius. Mari kita saling mengenal. Sebelum dia menyebut namanya kepada Xiaoyan, kedua wanita itu saling memandang dan bergegas menjawab di depan Xiaoyan secara serempak. Kami saling kenal.